إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salawat dan salam juga nanti akan dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, juga kepada kita semuanya yang selalu mengikuti sunnah manusia. Pada kajian pagi ini saya berbicara masalah jiwa manusia. Itu jiwa adalah pada perspektif Al-Quran Karim. Banyak kata-kata jiwa itu kalau dalam bahasa Arab namanya nafsun. Nafsun itu adalah jiwa. Di dalam jiwa itu, jiwa ini merupakan satu bingkai yang paling besar. Kalimat anfus atau nafsun itu bingkai yang paling besar dalam manusia, diri manusia. Dalam nafsu, dalam jiwa kita itu masih ada elemen-elemen yang kecil yang fokus. Ada yang dikatakan wujudan atau sodrun dalam bahasa Al-Quran, itu kaitan dengan rasa cipta gitu. Di dalam itu ada lagi namanya kolbun. Kolbun adalah hati. Kita sebut sebagai hati kalau hati jantung. Di dalam kolbun ada fuadun. Buat itu kalau bahasa kita hati yang paling dalam atau nurani. Jadi Al-Quran ini telah menggambarkan kepada kita ada 5 poin, ada 5 elemen dalam jiwa manusia. Nah, jiwa inilah yang nanti akan mengajak kita, mengarahkan kita dari mana? Kita ke tempat orang yang makhluk, orang yang bahagia, atau orang yang menderita. Kita ini orang-orang yang sengsara atau orang yang nikmat hidupnya. Itu tergantung bagaimana masing-masing kita itu membina atau mengelola jiwanya, mengendalikan jiwanya. Karena dalam jiwa itu Allah berikan kekuatan, 2 kekuatan dalam jiwa. Kekuatan untuk berbuat baik, Allah berikan kekuatannya. Allah juga berikan kekuatan pada jiwa kita untuk berbuat jelek. Dalam bahasa Al-Quran Allah firmankan, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan pada jiwa itu fujurnya, buruknya, jeleknya, atau takwanya. Jadi Allah memberikan suatu kekuatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan energi kepada jiwa semua manusia itu untuk bisa menjadi fujur, bisa menjadi takwa. Kekuatannya sama. Cuma kata Allah yang mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cuma sungguh beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Oleh karena Allah memberikan 2 kekuatan yang sama dalam jiwa seorang itu, ya, kita ini jadi apa yang terjadi pada kita sekarang itu, dalam hidup kita sekarang ini, itu adalah hasil apa yang ada dalam jiwa kita. Ada orang hidupnya murung terus
keluh kesah, begitu. Makanya kekuatan Allah berikan. Jadi maka orang siapa saja orang yang ingin berbuat kebajikan, jiwanya ini kan sampai contoh ini. Ini kan pagi hari Ahad. Jadi itu dikatakan dengan iradatul hurrah, kebebasan kita ini punya kehendak, kebebasan berkemauan. Pagi ini kita bisa ke masjid, tapi juga di waktu yang sama sebenarnya kita nggak ke masjid juga bisa. Kita ikut jalan sehat, bisa. Ada orang yang jam sekian masih tidur, itu kehendak dia. Maka masing-masing orang Allah berikan kehendak yang sama. Kami dulu. Tidak Allah berikan pada kita itu kehendak yang sama antara kebaikan dan keburukan. Dan jiwa kita itu di mana ditempatkan Allah menempatkan sebagai tempat sebagai kekuatan itu, sebagai ujian Allah berikan kepada manusia. Diuji setiap manusia dengan jiwa yang sama, dengan kemauan kehendak yang sama, kekuatan yang sama. Nanti kamu tinggal pilih mana yang kau pilih. Maka kalau ada orang jadi begini, jiwa itu bisa. Jadi tatkala jiwa faktor yang bisa mendorong orang itu untuk menjadikan ketakwanya kepada Allah atau jadi orang yang baik itu, jadi orang yang amal ini. Faktor pendorong satu, yaitu al-iman bil ghaib. Maka semakin orang punya kekuatan iman dengan perkara yang ghaib semakin kuat, maka semakin mudah, semakin ringan, semakin kuat jiwanya untuk menempa jiwanya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang yang bermanfaat, orang yang Allah berikan derajat yang tinggi. Allah menjadikan orang yang Allah tempatkan orang-orang yang bahagia. Sebaliknya, jadi faktor yang mendorong orang itu terjatuh jiwanya sampai pada derajat yang paling rendah itu, tatkala orang itu hanya untuk memikirkan kenikmatan badannya saja. Saat orang hanya ingin kenikmatan dalam fisiknya, dalam badannya, maka dia telah menyambut panggilan jiwa dia yang nanti akan turun dari derajat yang sangat rendah. Tapi orang-orang yang punya kekuatan iman pada perkara yang lebih kuat, itulah yang menempa jiwa menjadi orang-orang yang baik. Ini Allah katakan wa apa itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Coba begini, ibu, bapak bayangkan. Jadi kalau mau materi, saya siapkan materinya. Silakan diambil. Cuma satu dua tadi rangkuman dari buku ini, bu, satu bab saya rangkum. Biar kita punya, paling tidak kita punya pegangan lah. Yang rangkum ini merangkumnya 2 malam. Jadi itu, maka tatkala orang itu telah menyambut jiwa-jiwa untuk menikmati kenikmatan yang sifatnya indrawi, sifatnya itu materi fisik saja, kan? Maka orang itu telah memilih ya, dan dia telah menjatuhkan dirinya pada derajat yang rendah. Sebaliknya, tatkala dia beriman kepada Allah, dikokohkan imannya. Kenapa sih kalau dengan perkara yang baik? Ini kan orang beriman kan yang beda dengan orang-orang yang tidak beriman kan masalah lain. Orang tidak beriman, mereka cuma meyakini apa yang dapat diinderakan. Orang beriman meyakini apa saja Allah kabarkan dengan perkara-perkara yang baik. Dia beriman. Dia beriman kepada Allah, keberadaannya Allah. Dia beriman kepada Allah dan pencipta dia, Allah pemilik dia, Allah mengatur dia. Dia beriman Allah telah menetapkan diri seorang. Dia telah beriman bahwasanya Allah yang telah menetapkan ketetapan hidupnya. Allah berikan segala sarana hidup ini adalah untuk kemapanan, untuk kebahagiaan semua manusia dengan berikan izin kepada Allah. Itu jika kita beriman kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah,
Maka tidak ada kontrol dalam hidup. Maka orang yang tidak beriman dengan perkara yang baik itu adalah orang yang akan bebas berbuat apa saja tanpa kendali. Makanya mereka cuma hanya menikmati kenikmatan yang sifatnya badan saja. Contoh, orang yang korupsi bersebenar, dia menipu, dia korupsi, dia berbohong, dia tipu sana, tipu sini, mencuri sana, tidak pernah ketahuan. Jadi saat dia orang telah mencuri, berbuat bohong, dia ingat nggak sama kematian nanti? Karena iman kepada Allah lemah, iman dengan perkara yang lemah, iman pada hari akhirnya lemah, maka orang seolah tidak ada kontrol. Sementara orang beriman tidak. Orang beriman mau mengucapkan kalimat yang kotor, dia takut. Karena apa? Dia beriman kepada malaikat yang telah mencatat sama berbuat kita semuanya. Allah firmankan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atidun." Tidak ada ucapan yang terucap dari kalian semuanya kecuali di samping kalian ada raqibun 'atidun, malaikat yang telah mengawasi dan mencatatnya. Orang beriman, Pak, begitu dia takut. Dia bisa mencuri, tapi dia kalau dia bisa korupsi, bisa mengambil harta dengan cara yang enggak benar, tapi dia takut. Kenapa? Allah mengetahui, banyak malaikat mencatat. Dan Allah, iman kita kepada malaikat menjadikan apa? Kita sangat cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat, semakin taat kepada Allah. Karena apa? Allah jadikan malaikat makhluk yang paling setia, malaikat makhluk yang paling kuat, kerjanya teratur. Malaikat adalah makhluk Allah berikan tugas untuk mengerjakan tugas yang semua manusia bangsa jin tidak mampu mengerjakan tugas itu. Maka Allah ciptakan makhluk yang paling kuat, paling cepat, yaitu malaikat. Dialah yang telah menggerakkan lautan, malaikat yang telah membesarkan janin, malaikat pula yang telah menjadikan apa itu laut bergelombang, malaikat pula yang dapat menjadikan gunung meletus, malaikat pula yang telah menumbuhkan biji-bijian, malaikat yang meniupkan ruh dalam kandungan seorang, malaikat yang telah meniupkan awan, malaikat begitu terus, malaikat yang menjaga manusia. Jadi begitu sayangnya Allah kepada manusia itu, sampai demi kehidupan manusia supaya baik, Allah ciptakan makhluk malaikat yang mana tugas-tugas malaikat adalah tugas yang tidak akan mungkin dimampu siapapun selain mereka. Jin, manusia, tidak bisa. Ini iman dengan malaikat. Ada yang dikatakan raqib atid yang telah mencatat mengawasi kita, itu jadi kontrol kita. Ada nanti malaikat yang akan dimenanyakan dalam barzakh. Ada malaikat yang Allah tempatkan di surga, Allah tempatkan di neraka, menjaga manusia, menyiksa, mengiring mereka. Allah tempatkan makhluk yang paling kuat. Dengan iman kita kepada malaikat itu, akhirnya kita cinta sama malaikat. Kalau malaikat adalah orang makhluk yang sangat cinta kepada orang-orang yang beriman, maka malaikat mendoakan orang-orang yang datang ke masjid. Malaikat mendoakan shaf yang pertama. Malaikat mendoakan orang-orang yang berjalan ke masjid, mengerjakan 5 waktunya di masjid. Malaikat mendorong orang telah berbuat baik dan seterusnya. Itulah makhluk yang namanya malaikat. Maka saat kalau orang beriman dengan perkara dengan malaikat, jadi kontrol. Iman dia pada Allah sebagai kontrol dia, iman kepada malaikat sebagai kontrol pula, iman kepada kitab-kitab sebagai kontrol bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab untuk kita semuanya. Setiap umat Allah kirim itu ada rasul dan Allah menurunkan kitab yang menjadikan panduan dalam kehidupan dia di dunia. Ini kan untuk semuanya. Juga iman kepada hari akhir, bahwasanya ada hidup manusia bukan cuma di dunia. Ini matarannya cukup panjang, mulai dari alam ruh dulu, sebelum jasad itu, sebelum ruh diamkan ke dalam jasad, Allah sudah mengambil perjanjian. Setelah itu bayi di alam kandungan, dari kandungan ke alam dunia, dari dunia ke alam barzakh, dari barzakh yang terakhir ke alam akhir. Proses yang cukup panjang, Pak. Dan masing-masing Allah tanggung jawab. Ini hari akhir. Sehingga iman kita pada hari akhir itu menjadikan apa? Kita punya kontrol.
Belum lagi iman kita dengan qada wal qadar, bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu ketetapan di luar nalar manusia. Cuma orang beriman yakin tidak ada takdir yang buruk dalam pandangan Allah. Takdir buruk enggak ada di dunia. Cuma kacamata manusia yang salah. Kalau kita dapatkan duit, kita seolah mendapatkan takdir yang baik. Kalau kita kehilangan duit, kita merasa takdir yang buruk, kan begitu kan Pak? Kalau kita sehat kemana-mana, kita nyaman, kita punya mobil, hidup kita nyaman, kita punya takdir yang baik. Setelah kita sakit, bangkrut, utangnya banyak, nggak punya apa-apa, itu kita anggap takdir yang jelek kan begitu. Bagi Allah, Bapak Ibu, tidak ada takdir yang jelek, tidak ada. Semua takdir adalah atas kuasa, kebijakan, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Jika kita ambil contoh yang pilih aja yang ini kan mulai musim dingin, banyak orang flu, banyak orang sakit, demam, batuk, pilek. Caranya Pak Ibu, batuk, pilek bagi orang yang sakit sekarang itu takdir baik apa takdir jelek? Batuk terus, sakit, geliam, panas, bergesi. Bagi orang yang sakit, orang yang beriman itu takdir yang baik apa jelek? Orang yang beriman takdir jelek, ya kan? Bahkan sebagian kita mengatakan takdir kita buruk. Tapi ketika banyak orang yang sakit, bagi para dokter, para perawat rumah sakit itu takdir baik atau takdir buruk? Baik. Di mana buruknya? Gitu loh Pak. Saya mengajak jenengan itu bahagia. Akhir bahagia ini apa? Dengan kamu pelajari jiwa kamu, kita kaji masalah jiwa, bagaimana kita menghindarkan jiwa agar kita menjadi orang yang paling bahagia dalam segala kondisi. Yang ini kan contoh. Contoh kalau ada orang kena wabah, satu wilayah kena wabah, orang banyak yang sakit. Bagi orang sakit itu takdir yang jelek bagi mereka, kacamata manusia, kacamata mereka. Tapi bagi para dokter, perawat, rumah sakit kan itu takdir yang baik. Di mana buruknya? Maka Bapak Ibu, tatkala si A ini takdir baik dari Allah ini, tatkala si A ini sakit, Allah berikan ujian kepada mereka itu, maka Allah telah menghilangkan dosa dia. Allah menghapus jalan kesalahannya, Allah akan derajatnya, Allah ucapkan baginya proses hisab hari kiamat. Allah juga menjadikan ujian itu mungkin sebagai pembebas di alam barzakh atau meringankan azab di kubur. Itu bagi orang yang kena musibah. Tapi bagi orang di rumah sakit dapat duit, perawat punya pekerjaan, dokter punya pekerjaan, rumah sakit punya pasien. Pak, saya mau tanya, seumpama ada rumah sakit gratis, sama mau nggak Pak itu Pak? Gratis total, mau nggak? Dikasih rumah sakit gratis total, sakit apapun gratis, mau nggak? Enak mana Pak? Enak nggak sakit apa sakit gratis? Kalau begitu orang sakit dari mana? Orang sakit itu karena jiwanya dia atau karena ucapan orang lain? Orang sakit itu karena pola pikir dia atau dari pola makan dia? Dari mana sakit muncul? Saya katakan dari awal, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan sekarang itu, kesehatankah itu, kenyamanankah itu, penderitaankah itu, sedih, cemas, gelisah, sumpah, tersuloh, itu adalah hasil dari jiwa kita sendiri dan bukan orang lain. Kayak tadi itu, kalau orang mengetahui Allah berikan suatu takdir yang baik, tidak ada takdir yang buruk Allah berikan pada manusia. Kenapa kita ini suka susah dengan takdir Allah yang kita katakan buruk? Orang itu kehilangan nggak mau. Laisa kehilangan, ojo loro, urip enak, kerja itu nggak capek, gajinya gede, bujuni wayu, senangan ganteng, mertuane apik, sugih kan ngoten iki. Gitu Pak, di bojo sing lanang ganteng, sugih, keluargane apik,
pangkatnya dhuwur, kerjane gak kesel, bayarnya akeh, omahe gede, mobilnya apik, penak apa? Kurang apa? Cek kan? Tak jaman logika. Saat Allah menampakkan pagi dengan terbitnya matahari, ini hari ini pagi. Jadi ketika matahari terbit itu senyum atau menangis? Allah perintahkan apa? Tatkala pagi datang, Allah perintahkan kita bersyukur, memuji Allah atau kita mengeluh? Bersyukur. Makanya kalau kita setiap pagi menjelang itu, subuh itu ada doa namanya zikir pagi sore, ya kan? Asbahna walhamdulillah walhamdulillah, kan gitu. Asbahna, pagi-pagi ini kami, walhamdulillah, pagi ini adalah kerajaan milik Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah. Di pagi hari kita bersyukur pada Allah, menyambut datangnya pagi kita senang, kita bahagia. Ketika pagi siangnya pergi, datang masuk waktu malam, kita pun bahagia. Karena pagi dan malam, siang itu bagian daripada ini putaran kehidupan. Nanti Pak, ini kan putaran hidup. Nah, termasuk dalam aturan Allah, kan orang beriman kepada Allah, Allah menetapkan takdir alam semesta, ada alam kan ada takdirnya semuanya. Maka tatkala Allah memberikan takdir pada kita semuanya, kita sedang menikmati takdir Allah SWT itu juga bagian proses sama dengan terbitnya pagi dan tenggelamnya sore. Ngerti teman-teman? Kan ini. Ini kan wong urip kan ada hidup ada mati ya. Tatkala hidup kita bahagia, mati pun kita bahagia. Tatkala Allah memberikan kita banyak harta, itu bukan karunia Allah SWT, titipan saja. Tatkala Allah memberikan kita, itu juga karunia Allah, Allah selamatkan kita. Maka mestinya orang itu kalau dia memahami iman dengan perkara yang baik, imannya bagus, benar. Tatkala dia punya banyak uang, dia bahagia bersyukur. Tatkala uangnya habis, dia punya uang, dia bersyukur. Bisa nggak? Bersyukur ketika jangan kehilangan emas 2 kilo. Apa? Saya ini kehilangan emas 80 kilo, 86 kilo gram ya. Ya belum bilang. Ini bukan cerita bohong. Susah belas. Saya pada tahun kemarin saya kehilangan emas dipinjam orang yang minjem Melayu, gak balik sampai sekarang setahun lebih. Susah? Enggak. Kenapa? Pak, kalau kita kehilangan barang kita susah itu karena barang hilang atau jiwa kita? Mohon maaf, Pak. Jenengan punya usaha itu meningkat, meroket usahanya, kemudian Bapak itu bagus, bisnisnya bagus, nggak berapa lama langsung dia kaya raya, nggak berapa lama jatuh miskin, utangnya banyak. Ketika jenengan kaya itu senyum, atau ketika Allah berikan jenengan karunia banyak harta itu kaya senyum apa nangis? Saya ulang. Tatkala jenengan banyak harta itu Allah berikan karunia banyak, jenengan bahagia senyum atau menangis? Bahagia apa sedih? Bahagia. Sebaliknya Pak, Ibu, maka tatkala Allah mengambil harta kita dengan cara apapun, Allah yang punya cara, mestinya kita juga yang sadar apa? Karena apa? Itu cara Allah menyelamatkan kita. Betul kan? Kalau orang punya pandangan yang sama dalam dua sisi kehidupan, ini kotor dan kotor itu, dia akan bahagia kok. Ada seorang takmir masjid yang dipecat. Ada Pak. Ya, dia itu orang yang pertama menerima wakaf di perumahan itu, dia terima wakafnya, akhirnya dia mengumpulkan teman, dia cari dana, dari biaya, didirikan masjid sudah jadi, membeli beberapa kapling, diwakafkan, akhirnya masjid besar, punya sekolah, sekolahnya besar, dia diberhentikan dari takmir. Sakit hati enggak? Orang tidak.
berjuang jadi takmir selama 36 tahun, sekarang masjidnya besar, rame, punya sekolah, dia dikeluarkan dari takmiran. Saya kira tidak, Pak. Datang ke rumah saya, Pak Ustadz gimana? Pak Ustadz bla saya dikeluarkan dari takmiran. Saya diizinkan orang-orang yang baru yang tidak pernah berjuang, dia adalah orang yang baru, tidak tahu kronologinya seperti apa. Saya orang yang pertama, sekarang saya dibuang. Saya katakan tadi, Pak Ustadz mohon maaf, seumpama bahasanya diganti boleh nggak? Diganti gimana Ustadz? Diganti bukan dibuang, tapi diselamatkan oleh Allah tidak? Pak, sekarang orang berjuang 36 tahun, kemudian dia dilengsarkan dari takbiran, itu sebenarnya dia dibuang atau Allah selamatkan dia? Allah selamatkan dia, Pak. Maka dengan suatu ketika kalau jadi pengurus takmir, dari pengurus pengajian, kok tahu-tahu orang-orang yang diberhentikan dari kepengurusan, nggak apa-apa, karena Allah selamatkan, tetap sholat di situ, jangan pindah sholat ke masjid yang lain. Kenapa? Itu Allah selamatkan, Pak. Karena Allah mengetahui kebaikan itu cukup banyak. 36 tahun lamanya kamu punya kebaikan-kebaikan, itu kamu sudah diberikan masjid sudah besar, amal kamu sudah banyak, maka Allah selamatkan. Nanti di belakang akan muncul dia, muncul kerusakan-kerusakan, mungkin juga terlibat korupsi macam-macam, maka Allah keluarkan dia, Allah selamatkan lewat orang yang masih baru. Saya katakan memang begitu. Orang lama nggak berani, Pak. Orang lama mengeluarkan diri nggak berani, karena mereka tahu, maka Allah kirim orang baru. Itu cara Allah menyelamatkan. Nah, dari ini Bapak Ibu kita bisa memahami, takal orang itu beriman dengan takdir Allah, iman kepada takdir itu, maka dia menjadi orang yang bahagia. Yang menjadikan dia itu bahagia itu takdir, apa itu pikiran dia atau masalah yang dihadapi. Pikirannya. Mungkin saya pernah cerita dengan pada pelajaran yang pertama, saya lupa mungkin. Saya ada seorang teman yang kehilangan uang itu kena tipu 2,8 miliar. Datang telepon saya, Ustaz kapan malam dapat satu, lalu saya datang ke rumah beliau dan di dalam saya baru kena tipu 2,8 miliar. Terus kenapa mengundang saya? Memang saya suruh putar giling, tak air, tak wilit, bakar dupa, begitu mungkin. Nanti akhirnya yang minjem itu penipunya kembalikan uangnya, begitu. Kalau ini ada minta, yang saya lakukan apa bedanya dengan para dukun, para teman? Ya boleh saya minta masukan. Baik, saya tanyakan 4 perkara apa salah dari dia. Yang pertama, Pak, menurut dengan uang segitu banyak sedikit? Banyak, Pak Ustaz. Saya sampai patah semangat, saya down, saya malas bisnis, malas ngajar. Banyak. Saya katakan banyak. Lek mungguin jenengan Pak yang duduk di sini, uang 2,8 miliar itu banyak pada Pak menurut jenengan ini? Banyak Pak. Ya Allah, Pak. Ini saya tanyakan kepada beliau yang kehilangan duit. Baik, seumpama kita berdoa, Allah kembalikan uang itu. Cuma Allah minta ganti dengan fungsi kedua mata, boleh tidak? Matanya masih utuh tapi nggak ada lihat, boleh nggak ditukar di mata? Nggak boleh. Ditukar dengan fungsi jantung, jantungnya ada, nggak berfungsi, nggak boleh. Dengan paru, nggak boleh. Fungsi ginjal, nggak boleh. Kedua tangan, nggak boleh. Kedua kaki, nggak boleh. Kedua telinga, nggak boleh. Gimana banyaknya? Pak, pernahkah kita berpikir kalau Allah berikan jasad ini nggak ternilai Pak harganya? Nggak pernah kita syukuri. Ini triliunan Pak, uang 2,8 miliar Pak, itu ditukarkan dengan satu ruas jari kita, ini nggak boleh. Mas, jari tak tuku 2 miliar ya tak bacok pakai kampak, boleh nggak Pak ditukar 3 miliar? Itu nggak ada nilainya. Kenapa ini nggak pernah kita syukuri kepada Allah? Kita bersyukur bisa jalan ke masjid, kita bersyukur bisa melihat,
kita bersyukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa silaturahmi, kita bisa sedekah, kita bisa bekerja, ketemu sama istri, ketemu sama anak, ngobrol, bisa 5 waktu di masjid. Kenapa gak pernah kita syukurin atas nikmat Allah yang begitu banyak? Cuma diambil 28 miliar dengan pakar semangat, don bisnis malas semuanya. Kedua, katakan Pak, dia dokter Pak. Menurut jenengan itu yang sudah Allah berikan selama ini dengan yang hilang sekarang banyak mana? Coba dikalkulasi lagi Pak, yang sudah Allah berikan selama ini sampai sama jadi orang kaya raya, ya selama ini bertahun-tahun Allah berikan dengan yang hilang kemarin banyak mana? Banyak Allah berikan. Yang Allah berikan bertahun-tahun nggak pernah kita syukuri, diambil sedikit kita mengeluh. Aneh kan manusia? Dia diem. Saya katakan begini pada dia, Pak Ustaz, saya katakan Ustaz, saya memiliki kehilangan duit 2,8 miliar sama susah. Aku sama mau kehilangan duit 10 triliun, aku belas gak susah. 10 triliun, ujungnya gak apa. Anda kan punya pun gak susah Pak. Bener ya. Apa sih artinya uang begitu? Maka kita uang punya uang 10 T itu kita punya segala-galanya, akan menjadikan kita sebagai dekat sama Allah, akan menjadikan kita soleh semuanya, akan mengantarkan kita ke surga, akan memberikan kita kejayaan, akan memberikan kita pengaruh yang signifikan pada masyarakat, akan dengan uang kita berubah pola pikir masyarakat jadi orang yang buruk, jadi orang yang baik, atau sebaliknya. Ketiga, saya tanyakan kepada diri, kira-kira uang dia itu hilang, musnah, lenyap, atau disimpan sama yang punya dia Allah? Baru yang terkasih air matanya, dia menangis, saya perlu ya Allah, saya maaf. Kenapa pikiran sempit? Kenapa saya pernah punya pikiran yang luas? Kenapa saya punya pikiran semacam itu? Pak, saya katakan uang tidak hilang, disimpan sama yang punya itu Allah. Allah yang maha kaya. Allah tahu uang yang disimpan, yakin itu harta terbaik Anda, harta yang paling bersih, dan Allah tidak mengambil kecuali yang terbaik Anda. Dan nanti Allah akan kembalikan berlipat-lipat kepada Anda, kepada anak Anda, cucu Anda, Allah kembalikan berlipat-lipat dengan lebih mulia dan baik daripada itu. Nanti Pak, yang keempat, saya tanyakan, seumpama dirubah pikirannya gimana? Mainnya dirubah. Dirubah gimana? Dirubah. Tadi kan dengan bilang ini hari yang gelap, hari yang saya bikin patah semangat, saya down, malah bis malah segala-galanya. Dirubah, ini adalah hari yang paling Allah banyak memberikan pahala kepada saya. Hari Allah menghapuskan dosa kesalahan saya. Bisa nggak juga begitu? Selesai. 1 jam setengah di kantor. Akhirnya terima kasih. Saya plong, saya longgar, saya happy, saya bahagia karena uangku disimpan sama Allah. Begitulah yang mau saya tanyakan ke jenengan Pak. Yang bikin susah itu uang yang hilang apa jiwanya? Jiwa kita itulah yang sering menjadikan kita nggak bahagia. Jiwa kita nggak jujur. Kita ketika pagi kita tersenyum, ketika malam tersenyum, tapi tatkala kita Allah berikan kaya kita tersenyum, ketika kita miskin kita merenggut. Kalau sudah Allah ambil rezeki sebagian dan rezeki aja udah, dia juga nggak punya motor lagi, misalkan jatuh miskin, nggak pernah ke masjid. Alasannya apa? Alasannya nggak punya motor, padahal rumahnya nggak jauh dari masjid. Bapak Ibu, tidak ada takdir yang jelek, kan ada. Jiwa itu sebenarnya condong kepada kebaikan. Nah, saya bacakan Mbak, saya bacakan begini kitabnya. Kalau mau beli boleh buku kitabnya ada banyak di barat ini ada di toko buku ada. Bisa beli buka tahun 2001 ada 2 jilid Pak tentang akhlak dan jiwa manusia. Ini buku yang saya paling bagus yang saya ketahui tentang akhlak dan moral. Karena mudah dari akar permasalahan, mudah dalam jiwa seorang. Ini buku psikologi yang paling berharga bagi saya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qad malaka al-insana ila iradatan hurrah liyadha' mawdi' al-imtihan.
Wa iradat al-wa'iyah ladaihi waqi'atun baina dawafi uluhiyah wa dawafi syukriyah. Allah memberikan karunia, Allah memberikan kita suatu pemberian, Allah berikan kita itu punya kebebasan berkehendak. Allah menempatkan tempat bagi ujian. Fa idza tajabat iradatuhu li talbiyati dawafi asyukriyah, maka tatkala orang itu menyambut panggilannya untuk jadi orang yang syukriyah yang rendah, faqad ikhtar syarr bima ladaiha, sungguh dia telah memilih keburukan yang ada dalam diri dia. Tatkala dia menyambut panggilan-panggilan dapat meninggikan dia, derajat dia, itu yang benar. Walakin aksarullah, akan lebih kebanyakan manusia tastajibu iradatuhum lijanib al-hayali fihi. Cuma kebanyakan orang itu cuma mengikuti kehendak-kehendak yang sifatnya kayak binatang. Pengen mangan, omanya api, bajunya api, sepatunya api, orang sandal elek, pamer kelaminnya elek, tapi duitnya yang bangker, wakil. Itu kan coba Pak. Fayanziluna bianfusihim ila asfalas. Maka dengan itu kalau orang milih aja, pilihan jiwa dia itu bersifat untuk menikmati kenikmatan badannya saja itu, fayanziluna, maka mereka itu turun bianfusihim dengan jiwa mereka ila asfalas sabil, kepada derajat yang paling rendah. Fayakununa kal an'am balum Allah sabila, maka orang seperti menjadi binatang, bahkan lebih buruk dari perilaku binatang. Manusia Pak tanpa iman jahatnya luar biasa, jahat sadis manusia tanpa iman kepada Allah. Ragunya kita Pak manusia itu Pak, sudah punya pulau satu ingin pulau yang lain, punya pulau 4 ingin pulau yang 5, perutnya tidak perutnya. Coba diambil kan, kalau dia punya keinginan yang tercapai, maka lawan saingannya dibunuh, pinjam orang, kamu bunuh dia. Karena ada orang yang dimutilasi, kambing, sapi, unta, gajah yang perutnya besar, makanannya banyak, sekali makan berapa kintal itu gajah. Itu Pak, dikasih rawan tidak mau dia. Macam gugur, rawan sama rumput, dia beli rumput. Manusia segala galanya dimakan sama dia, apapun dimakan Pak, manusia jahat banget. Makanya Allah ini katakan fayanziluna itu fayakun, maka mereka seperti binatang, balhum Allah sabila, bahkan mereka lebih buruk, lebih tak dari binatang. Wa bidzalika yaquluna fi zawatihim al-unsur at-takrim alladhi karamahullah ladaihi bihi wa fadalahum bi ayatin min khalqihi. Maka dengan begitu, maka kalau orang ikutin kemauan hawa nafsu untuk nikmati fisik saja yang dia utamakan itu, dia telah membunuh kemuliaan yang Allah muliakan dia, dan dia telah membunuh karunia Allah kalau karunia dia. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, aku muliakan manusia, diberikan kemuliaan kita. Makanya manusia kalau mati dimuliakan. Manusia itu siapapun dia, dimuliakan ketika hidup, dimuliakan juga ketika mati. Dan agama yang paling memuliakan orang adalah agama Islam. Coba Pak, orang kalau sudah mati dalam agama kita apa? Perintah Allah dimandikan dulu, dikafani, dikasih wangi-wangian, kafannya baru, kemudian disolati dulu, ya kan, dimakamkan, pemakamannya pun ditentukan tempatnya semacam ini, lihatnya semacam ditentukan pula. Setelah begitu didoakan dan kita pulang. Setelah pulang nanti kita doakan lagi, kita bersolat sebab kita doakan. Ini kan kemuliaan Allah berikan. Maka tatkala kita ikuti kemauan-kemauan yang merendahkan manusia itu, yang sifatnya kebinatangan, hanya memikirkan badan saja itu, maka dia telah memuliakan atau mematikan kemuliaannya itu, dan dia telah membunuh karakter-karakter kebaikan. Maka orang semacam ini Pak tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya belas kasih, jahat, rakus, sombong, itu adalah karakter jiwa manusia.
Allah berikan dalam dua itu dua hal yang berlawanan. Ya. Jadi kayak di ayat tadi itu, takwaha, fujuroha, wa takwa, fujur bisa, takwa bisa. Maka dalam karakter jiwa yang pertama apa? Jiwa itu punya dikatakan hawa. Hawa ada kemauan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada posisinya di depan Allah nanti, wa nahan nafsa, dan mencegah jiwanya 'anil hawa, itu kan kemauan, keinginan. Orang punya keinginan baik pada. Boleh tak orang punya keinginan? Boleh, tidak apa-apa. Makanya Allah punya keinginan, silakan. Allah berikan kaidah. Kamu punya keinginan apapun diperbolehkan kamu, karena Allah berikan kekuatan. Orang punya hawa semuanya. Jiwa dalam bahasa kita namanya nafsun. Nafsu dalam bahasa kita ini nafsu itu hawa dan asyahwat. Keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, kemauan-kemauan. Itu namanya hawa. Silakan punya kemauan, silakan. Tapi pertama, kalau kamu ambil ingin kaya boleh, tapi apa caranya? Jangan riba. Kedua apa? Jangan bicara yang haram. Ketiga apa? Jangan bunuh jiwa. Keempat, jangan merusak. Kan gitu. Ada kaidahnya. Kamu kaya boleh. Islam menganjurkan orang Islam kaya semuanya. Maka Allah mengajarkan sedekah, zakat. Kaya boleh, cuma jangan nakal, jangan mencuri, jangan merampok, jangan berjudi, jangan zina, jangan riba, jangan begitu Pak, jangan bunuh orang, jangan merusak sesuatu hal, jangan. Silakan. Kamu yang punya rumah boleh, tidak masalah. Rumah kau besar silakan, terserah. Allah tidak melarang kita punya rumah besar. Cuma katanya begitu. Kalau kamu punya rumah, udah kan apa? Caranya menguatkan ini sama. Jangan bangun rumah kamu, rumah yang diambil dari barang yang haram. Punya apa silakan. Saya punya istri, yang istri yang cantik boleh silakan. Kamu cari istri yang paling cantik silakan. Istri yang solihah silakan. Itu pilihan kamu. Pilih mana Pak? Istri cantik tapi nggak solihah, jelek tapi solihah, pilih mana? Boleh puji, boleh dengan jula. Kok tinggi dari muda cari yang cantik, dari suami yang ganteng, kok ternyata sing cocok hati ini orang yang ganteng disuruhi. Kenapa? Itulah yang terbaik buat kamu ya. Pak Ibu, saya akan membina grup, namanya grup 5 tingkat rumah tangga, itu kan Indonesia sebenarnya. Itu rumah tangga yang cocok. Jadi 900 anggota itu Pak, se Indonesia itu ada dari Malaysia ada, Brunei ada, se Indonesia Pak, dari Hongkong, Taiwan juga ada, dari orang Indonesia juga. Yang saya perhatikan Pak, itu hampir semua konflik yang kami tangani rumah tangga itu hampir semuanya adalah mereka yang istrinya cantik, suaminya ganteng yang bermasalah. Kebanyakan suami yang bermasalah. Boleh Pak, makanya bersyukur Bu. Jangan dibuja, bersyukur banget. Awet, kamu sing ngerewo. Buat juga begitu Pak. Yang punya istri kok wajahnya kangen itu bersyukur. Itu yang terbaik buat jenengan. Itulah tanam, itulah. Jadi kenapa kita punya semacam itu? Karena itulah Allah jamin itu istri yang dapat mengantarkan dia ke surga Allah. Jangan dilihat dirinya Pak. Orang itu punya kelebihan banyak, kekurangan banyak. Istri kalau cantik gimana agak mainnya biasa. Istri elak kemainnya kebangetan. Elak kemainnya. Disyukuri Pak. Syukur aja. Kenapa? Istri dia itu adalah yang dipilihkan oleh
Allah, dialah yang Allah pilihkan kita menghilangkan dosa kita. Suatu ketika ada seorang namanya Imam Al-Asma'i Al-Hadid dari Basra. Nah, dia ketika dia di pasar, dia melihat ada orang itu cantik banget perempuannya, Pak. Cantik jelita banget perempuannya itu. Yang laki-laki jelek banget, jelek jelita banget. Dia coba nanya, kan dia seorang imam, dia imannya bagus, dia cuma kata saja, apa kata dia? Dia tanya ke istrinya, ya Allah, fakaifa tantaq mithli hadzal rajul. Ibu, bagaimana kau mau di bawah orang yang kaya itu? Fakaifa tarbi tahta mithli hadzal rajul. Kamu kok mau jadi miliknya orang kaya itu? Ini suaminya, Bu, orangnya hitam, pendek, pincang, gemuk, rambutnya kriwil. Lengkap. Lambungnya kandel. Lengkap lah. Apa kata dia? Uskut di belakang. Aku rasa tadi kamu itu ucapan yang jelek. Dia mengatakan, boleh jadi suami orang yang takwa dalam pandangan Allah, dan aku jadikan semuanya aku itu. Coba, orang wahyu, apik, sinanganmu elek ditayangi, sama kok gelem jadi bujuni wong elek kaya ngono. Gak apa-apa. Mungkin dalam Allah mengatakan dia orang yang takwa, orang yang baik, aku jadikan semuanya aku ridho, gak apa-apa. Atau mungkin dosaku banyak. Aku punya banyak dosa sehingga Allah menghukumku di dunia dengan dikatakan suami yang jelek, aku pun ridho. Coba, sampai gede-gede gimana? Bagus kamu. Kalau Allah jadikan kamu juga dimasukkan surga Allah. Gitu Pak, cari itu. Ini boleh bujuk yang wahyu, apik, kayak tadi itu. Dinikah oleh, ya nggak masalah, bersyukur. Itulah jodoh kita. Jiwa, ya. Yang ketiga, jiwa itu disebut al-hajat wal mathalib. Jiwa itu kita punya apa? Punya kebutuhan, punya kehendak, punya kemauan itu. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub, kecuali kebutuhan jiwanya Ya'qub. Jiwa kita kan punya kebutuhan banyak, Pak. Ini itu kan kita punya kemauan, punya kebutuhan itu banyak. Yang keempat, jiwa itu punya namanya asyur bil masyaqqah. Jiwa itu punya rasa lelah. Makanya orang itu sering lelah jiwanya, Pak. Aduh, Pak, udah saya capek. Saya kan sering dialog dengan ibu-ibu, telepon, kadang datang ke rumah kami, Pak, saya capek jadi ibu di rumah tangga. Kenapa? Suami semacam ini, anakku begini, capek, hidup lelah ya. Jiwaku lelah, sering ada sampan. Jiwaku lelah sekali. Pengorbanan kami bertahun-tahun lama kamu ngabdi dia, tidak ada penghargaan. Saya tidak dihargai. Suamiku orang yang kasar, dia main tangan, mencaci maki, ngolok-ngolok orang tua saya, merendahkan keluarga saya tiap hari. Itu pun sering juga tangannya terbang. Capek saya kata ibu, secapek apapun jenengan di dunia itu lebih mudah daripada capeknya di akhirat. Ibu yakin lagi sudah mau menghilangkan dosa. Ibu, kalau sudah begitu gak usah capek, berbahagialah karena Allah telah menyiapkan yang mulia di surga nanti. Layani suaminya, waktu dia kasih makan, mau apa sudah. Jadi kalau sudah semacam itu ya jangan capek. Anggap saja kalau suaminya sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk, anggap saja suamiku sudah latihan nyanyi. Enak Pak, suamiku latihan nyanyi. Karena ada yang kira, gak usah dimasukkan di telinga, gak usah masuk ke hati, sakit Pak kita. Ini juga begitu, ada seorang yang gak pernah benar suaminya apapun salah terus. Beli buah itu gak pernah benar Pak. Sampai beli buah berdua, akhirnya suaminya akan milihkan juga. Pilihan suami diambil, dia harus di luar. Akhirnya pilihan dia diambil, harus ditaruh di luar, ditaruh, dibuang juga gitu. Memang kemana-mana Pak. Unik perempuan itu. Seunik apapun wanita itu pasangan kita. Jadi kalau orang suami dengan punya istri yang banyak bicara, dia banyak mengeluh, dia tidak pernah berbuat baik sama mertuanya, dengan saudara dengan cerewet, wong dari siji.
Ya bener Pak. Itu istri yang itu kan banyak kelebihan. Istri yang banyak ngomong, cara itu kelebihannya banyak, minimal dia lebih dalam unsur kata-kata. Bersyukur Pak. Tandanya apa ini? Karena tanda dia perhatian, dia itu sayang, dia cinta itu tanda, itu kebaikan begitu. Maka apa? Yang perhatikan istri yang cerewet banyak ngomong, setia dia. Itu gandengan. Makanya ya di positifnya. Maka jiwa kita maunya nolak, maunya jiwa kita kan istri kita kan patuh sama kita. Kalau kita ngomong apapun dia patuh, kita perintah pun dia mengerjakan, maunya kan begitu, dipandang menyenangkan, maunya. Ini juga begitu, orang ibu tolong tampil yang rapi lah. Kalau di rumah itu Bu, jangan pakai daster, bolong-bolong, pirang dulu gak diubah, dasteran, tok, aduh ngenes, bener Pak. Saya tuh kalau lihat istri pakai daster itu, ini aku lihat gua jangan pakai daster. Gua pakai pakaian yang rapi gitu, pakaian yang seksi dipakai apa-apaan. Sudah istrinya cerewet begitu, nggak terawat, pakai daster, jarang diajak piknik, istrinya diajak takziah kok. Takziah kok diajak, kalau sebelumnya nggak diajak. Itu kan jiwa Pak. Maka bahagia kan jiwa dengan banyak kan punya hajat dan matolin. Orang tuh ingin punya rekreasi Pak. Ini tuh istri itu kita juga ingin punya tempat-tempat yang baru. Kita ingin silaturahmi di sana, ingin menikmati di sana. Kadang ingin ke pantai, ingin berkemah. Silakan, itu kan dihalalkan sama Allah. Itu kan boleh. Kenapa kita tekan? Kenapa boleh itu orang sibuk gak pernah kemana-mana? Yang salah siapa? Muncul kejenuhan. Enggak, kalau saya lihat sekilas dia di belakang itu kan wajahnya kan pucat kurang teknik. Dia sampai ingin paginya Pak. Jiwa itu bisa sobru, wabit tuh. Kadang jiwa kan juga dia bersabar, bisa sabar, bisa tergesa-gesa, bisa mudah mengeluh. Itu pilihan kan. Misalnya kayak tadi itu banyak contoh kan. Karena kita ini sakit jempolan ini cangkeng misalkan. Kalau kita mau bersabar, kita yakin bahwasanya sakit saya ini itu Allah menghilangkan banyak dosa saya. Dia nikmati sakitnya itu dengan rasa syukurnya kepada Allah. Dia melihat ini sakit ini bagian dari dimana kehidupan sama dengan sehat. Maka kalau begitu dia bersyukur, dia bersabar. Tapi kalau dia tidak bisa manajemen jiwanya, dia mengeluh. Ngorok parah-parah ke dokter wancet obatnya kalau bunga nih kadung ngadodo bayar larang gak warat belas dokter gak encos dokter disalah nih obat disalah nih gara-gara yang salah siapa? Jiwa dia kurang sabar saja kok. Ini pilihan Bu. Dan setiap manusia itu ya, Allah berikan dalam jiwa itu kan kekuatan. Setiap orang Allah berikan kekuatan untuk bisa menganalisa perbuatan ini salah apa benar kan orang diberikan tahu dia Allah. Itu dikatakan fuadun. Kita ada nafsun, ya jiwa paling besar. Dalam jiwa ada qalbun, ada sadrun, ada wujdan. Dalam qalbun ada namanya fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika ka'an mas'ula. Sungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, fuad kamu, hati nurani kamu akan ditanggung jawab oleh Allah. Pak, saya ambil contoh. Ketika orang mencuri, tahu nggak Pak? Nyuri perbuatan jelek. Tahu. Dia masukkan tanda tangan. Udahlah, dunia geger. Orang tahu nggak Pak? Kira-kira kayak neng foto raport ijazahnya fotoku atau bukan? Tahu nggak dia? Coba. Orang menderita kan pilihan dia. Ya kan Pak? Karena dia pasang fotonya orang lain akhirnya rame. Yang salah siapa? Yang salah yang masang. Tatkala dia masang fotonya orang, tatkala dia tanda tangan yang palsu, dia telah memberikan suatu rekomendasi tapi dia dapat duit banyak, di
dicek korupsi dia nggak bisa, misalkan begitu Pak. Tahu nggak kalau dia mencuri hanya jiwanya, tahu nggak? Fuadnya nurani tahu nggak? Tahu Pak. Allah jelaskan bagi insan ala nafsi basira wal khalqa ma'adira. Setiap orang, setiap jiwa manusia Allah berikan tahu ala nafsi basira. Ada orang akan jiwanya itu basira, tahu persis siapa dia. Walau al-qama'an kan orang yang menyampaikan alasan Abdul, kami tidak mencuri kok, buktinya tak ada. Ini suratnya resmi kok saya, ini suratnya stempelnya resmi semuanya dari. Tapi kalau dia bohong, tahu nggak? Tahu. Itulah Allah berikan kontrol. Maka fuad yang paling dalam nuran itu tidak ada dibohongin Pak. Maka sebagai orang membohongi hatinya, dia akan mudah lagi bohongi jiwanya. Ya, ketika orang juga membohongi jiwanya, dia akan membohongi wujdan. Wujdan itu cipta rasa cipta itu orang diberikan oleh Allah. Maka ketika orang itu Allah berikan apa? Allah berikan cipta rasa itu apa? Untuk mengontrol supaya hati kamu tidak rusak. Maka kalau ada orang minum khamr sama minum teh, itu nyaman mana? Itu rasanya ada. Yang dikasih uang sama orang itu bandar judi, dikasih makanan. Waktu dengan makan, dikasih uang itu dengan dikasih orang yang miskin Pak. Itu mau makan, rasanya beda. Tahu ini enak, ini enggak, ini ragu, itu pasti ada. Itu kontrol. Maka jangan matikan wujdan. Wujdan itu kok rasa itu sudah dimatikan gara-gara kita ikutin nafsu kita. Nafsu yang besar itu ikutin kemauan ragawi saja, kenikmatan jasa-jasa kita turutin semuanya, jadikan cipta rasanya mati, nanti hatinya mati, kalau dulu nuraninya akan mati juga. Itulah yang menjadikan batas para sabilin, maka dia lebih jahat, lebih buruk daripada binatang ternak. Itu benar jiwa. Jiwa yang begitu. Jadi saya dua aja. Kalau lain kali dengan ada waktu sedikit, monggo kita dialog ngobrol-ngobrol biar enak. Yang ada orang yang suka mengeluh itu siapa, yang bahagia itu siapa, itu pilihan kita masing-masing. Jenengan punya utang bisa senyum, bisa nangis. Yang punya uang bisa senyum, bisa nangis, dan lain-lain. Itu pilihan kita masing-masing. Wallahualam. Saya kira itu sampaikan dulu. Mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Ada dua pertanyaan yang kita berikan, satu untuk Bapak-bapak, satu untuk Ibu, karena waktu. Ada yang perlu disampaikan? Iya, monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan yang terkait dengan masalah rumah tangga, di mana si suami itu jam yang habis sering kumpul, yang pada intinya si istrinya konsultasi minta cerai. Terkait dengan masalah itu, dia mengatakan mau minta cerai itu apakah bukan kehendak Allah atau memang itu dari arahan Ustaz tadi untuk supaya jangan cerai. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya, sangat bermusuh banget. Dia adalah orang kami yang zalim. Terus kita bertanya kata di mana kan di Bapak Ibu, Islam tidak memberikan suatu pemaksaan pada siapapun. Islam tidak membiarkan kezaliman pada siapapun. Maka jika istri sudah tidak kuat sama sekali menahan amarah suaminya atau keburukannya, dia diperbolehkan tidak boleh, hukumnya tidak dosa, halal hukumnya sah. Jangankan masalah itu, ada seorang namanya Jalajin datang ke Rasulullah. Istrinya datang, ya Rasulullah, ceraikan aku dengan suamiku. Kenapa minta cerai? Mau suami kamu jelek? Enggak, suami itu baik. Suami enggak baik ibadah, suami itu orang yang ibadah, orang yang baik. Terus kenapa kamu minta cerai? Karena aku udah enggak cinta sama dia. Aku takut
takut? Ya aku takut kalau aku nggak cinta saya biarkan itu nanti ada kekurangan rumah tangga. Aku nanti menentang, saya nggak mau mengikuti perintahnya, saya juga marah pada dia dengan cara nggak benar, aku tambah dosa. Daripada aku dosanya nanti menumpuk gara-gara ini, aku ceraikan saja. Nabi katakan, kamu dulu dikasih apa? Saya dikasih sebuah tanah di pinggiran kota Madinah. Kalau itu saya ceraikan, kamu dengan suami kamu dan kembalikan tanah kepada dia. Nah ini boleh Pak. Alasan nggak cinta aja boleh. Ini tapi benar, bukan bohong. Tapi orang bohong bisa. Alasannya suami ini galak, suami ini nggak perhatian, suaminya perhatian. Cuma dia punya kenalan sama orang lain. Karena tahu nggak, ketika istri punya kenalan sama orang lain di luar sana, kemudian dia punya nyampaikan ke pengadilan agama, kalau suaminya nggak perhatian, lakukannya masih kurang, bisa nggak dia menyampaikan? Bisa, tapi bohong dirinya bisa nggak? Nggak bisa. Cuma nggak cinta saja boleh tidak cerai, namanya khuluk namanya. Lebih-lebih yang zalim. Aku tidak kuat, maaf tadi bojomu, aku akan menggugat cerai. Silakan masalah. Mumpung masih muda, dan cerai dan golek bojo sing apik. Lah golek bojo yang pengajian ojok ning lari pagi, olahraga pagi jalan. Apa namanya? Car Free Day. Kami di masjid Pak. Boleh tidak apa? Sebaliknya juga begitu. Kalau melihat istrinya kok tidak taat, diajak sholat kok juga susah, kan gitu kan? Diajak kebaikan juga susah, maka suami boleh berikan memutuskan percaya namanya, kalau suami punya namanya talak, dia tolak. Kalau istri punya namanya khuluk, jadi ada hukum yang seimbang. Tapi andaikan dia mempertahankan itu, aku nggak mau, aku tak bertahan, karena aku yakin di balik ini, di balik kekejaman suamiku, galak ada pahala buat saya. Aku ikhlas, aku ridho, aku ridho. Biarkan masalah, sing penting ibadah itu nggak dihalangi sama dia. Boleh nggak apa-apa? Bertahan boleh, menganggap itu kebaikan dari Allah, suatu baik boleh. Minta cerai juga boleh, karena apa? Tidak tahan dengan kezalimannya, atau juga nggak cinta sama sekali, belas itu juga boleh minta cerai supaya tidak terjadi kerusakan di rumah tangga. Tapi jujur, ya, ojo cerai, ya, wong mana juga mau cerai, timbang cerai boleh tambah tongkat. Cocok deh, jangan. Mohon maaf ini berburu, ini nggak sempat. Nanti saya ditimu nanti. Selesaikan Bu, masalah itu pasti ada. Nah, tergantung kita aja bagaimana menyelesaikannya. Monggo, mungkin masih ada Bapak atau Ibu. Ini caranya Ibu sekarang, monggo kalau ada. Kalau nggak ada ya kita serahkan ke Bapak. Ada Ibu? Ada Bapak, monggo Bapak kalau ada. Tahu tanya, katanya apa? Monggo. Aku bingung mau tanya apa gitu. Apa sudah cukup? Cukup ya? Ya, terima kasih sekali lagi Ustaz. Ini mohon berkenan untuk menutup doa Ustaz. Sebelum saya tutup, saya tutup dengan penutup ini sebelum doa. Gini Pak, maka di bawah yang bersama itu Allah jelaskan ini. Inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak merubah satu kaum sampai mereka lah yang merubah mereka sendiri. Kalimat itulah yang jadi permasalahan. Allah jelaskan dalam surat yang lain. Ini yang saya bacakan dulu. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma itu artinya nikmat, bukan nasib. Nikmat artinya Allah itu tidak merubah nikmat Allah berikan satu kaum sampai mereka lah yang merubah nikmat Allah sendiri. Itu kan ayatnya begitu. Jadi kalau kita dulu diberikan banyak nikmat Allah, sekarang nikmat kita banyak hilang, banyak lepas semuanya, itu tidak akan pernah terjadi kecuali kamulah penyebabnya. Kamu penyebabnya nikmat itu. Maka lihat negeri Sabah, negeri yang makmur dulu. Negeri Sabah Allah berikan kemakmuran, buah melimpah, kaya raya. Tidak ada orang Sabah yang miskin, kaya melimpah.
buah-buahan banyak. Orang kalau mau metik buah nggak usah metik ini bu, taruh gini buahnya jatuh sendiri, rendah-rendah, buahnya manis. Ketika mereka kufur kepada Allah, mereka banyak berbuat dosa, menyembah selain Allah, saling memakan sama lain, menyebarkan riba, minuman keras. Allah lupa buah-buahnya jadi pohonnya jadi tinggi-tinggi, yang dulu itu nggak ada jatuh kalau dipanjat dengan cara yang rusak, kemudian juga apa? Buahnya jadi pahit. Maka itu karena perbuatan kamu. Dan terakhir Iblis mengatakan, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa tarhaq wa wa'adukum fa akhlaftukum. Dulu Allah kan setan berkata kepada Iblis, hari kiamat diputuskan perkara, ini A, ini fulan ke ya ashabul yamin, ini ashabul shimal, itu surga di neraka. Diputuskan begitu Pak. Setan mengatakan pada orang-orang yang di neraka semuanya itu, dulu Allah akan berikan janji kepada kamu, innallaha wa'adakum wa tarhaq. Allah berikan janji kepada kamu, janji yang benar. Aku juga berikan janji, cuma janji tak salahin. Maka kamu jangan salahkan aku. Fala talumuni wa lum anfusakum. Kamu jangan celah aku sebagai setan. Falumu anfusakum, kamu jangan jiwa kamu sendiri, jiwa dan jiwa. Maka orang mencelahi nanti itu karena apa? Orang banyak mencela jiwanya karena di dunia itu dia lemah dalam iman dengan perkara-perkara yang lemah. Nanti kita jelaskan ada 6 kuat jiwa. Salah satunya sholat di masjid. Saya ibu, bapak ibu, bapak, pak tolong pak, perintah itu jauh, wong lanang sholat nang masjid 5 waktu. Maka lelaki soleh sholat di masjid 5 waktunya, lelaki solihah sholat di rumah. Kuatkan jiwa dengan apa? Sholat di masjid. Jadi dari itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan